Kalau kalian ingin membeli GoPro Hero 4 Silver Edition ini di tahun 2022, kalian wajib menonton video ini. Karena saya akan memberitahukan apa kelebihan dan kekurangan pada action cam ini. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena 2000 subscriber nanti, kita akan mengadakan giveaway gadget. Jadi, tekan tombol subscribe sekarang. Dan tanpa berlama lagi, let's go! Di tahun 2022 ini, GoPro Hero 10 sudah keluar, di mana spek di atas kertasnya pasti jauh melebihi GoPro Hero 4 ini yang rilis pada tahun 2017, dan pastinya sudah sangat tertinggal. Walaupun seperti itu, tetap jangan main-main dengan GoPro Hero 4 ini, karena walaupun sudah dirilis lebih dari 5 tahun yang lalu, tapi GoPro Hero 4 ini masih support dengan perekaman 4K. Ya, walaupun 4K-nya hanya 15 fps, tapi ini tetap action cam 4K loh. Tapi spek di atas kertasnya tertulis 4K 15 fps. Namun yang saya temukan di lapangan adalah 4K-nya masih support hingga 30 fps. Jadi kita anggap action cam ini masih support hingga 4K 30 fps. Dan saya sendiri tidak pernah menggunakan fitur 4K-nya, karena fitur Full HD-nya saja sudah cukup buat saya. Perekaman Full HD-nya sendiri support hingga 120 fps, di mana kebutuhan saya hanya menggunakan 60 fps, yang pastinya sudah overkill banget nih. Dan fitur semuanya itu didukung dengan lensa berkekuatan 12 megapiksel bersensor CMOS. Bobotnya yang tidak sampai 150 gram ini membuatnya sangat ringkas dan mudah dibawa. Kita coba lihat di bagian sampingnya. Untuk konektivitasnya sendiri terdapat micro USB untuk berbagai kebutuhan. Lalu ada micro HDMI dan ada slot untuk kartu memori. Untuk memorinya sendiri, GoPro ini sudah support hingga 128 GB. Jadi sudah sangat cukup untuk kebutuhan teman-teman. Terdapat juga fitur-fitur lainnya seperti WiFi dan Bluetooth. Dan terdapat layar kecil sekitar 2 inch di depan GoPro-nya ini yang berfungsi bukan untuk live view, tetapi untuk setting-setting seperti kameranya mau menggunakan perekaman video atau foto, atau untuk live streaming, langsung setting di depan sini. Untuk ISO-nya sendiri, GoPro ini sudah support dari 100 ISO hingga 6400. Ya, memang kecil, tapi mengingat ini dirilis tahun 2017, kita bisa memakluminya. Saya sendiri membeli GoPro Hero 4 ini sesuai kebutuhan saya, dan saya gunakan untuk menjadi webcam untuk live streaming. Ya, teman-teman nggak salah dengar, GoPro ini bisa jadi webcam untuk live streaming. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara membuat GoPro ini menjadi webcam dan bisa digunakan untuk live streaming, caranya mudah sekali teman-teman. Sistematisnya adalah kita membuat GoPro Hero 4 ini menjadi sebuah webcam, dan sisanya tinggal dikoneksikan saja. Seperti yang saya katakan tadi, saya beli 1 tahun lalu, dan ini saya beli bekas di harga 1 jutaan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada retakan sedikit di dekat lensa kameranya, tapi ini hanya body, tidak mempengaruhi hasilnya. Terus karet untuk penutup konektivitasnya juga tidak ada. Selebihnya seperti inilah kondisinya. Masih terdapat kotaknya pada saat itu. Namun saya sangat tidak menyesal membeli GoPro Hero 4 ini, karena ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya dan harganya yang terjangkau pada saat itu. Selain digunakan menjadi webcam, GoPro ini biasanya saya gunakan untuk motovlog dan menjadi overhead kamera. Nggak adil rasanya kalau saya bahas kelebihannya terus, dan kali ini saya akan membahas kekurangannya. GoPro Hero 4 ini sangat jelek kalau dipakai untuk malam hari.
karena fitur ISO-nya yang sangat rendah dan maksimal ISO-nya yang hanya 6400 membuat kamera ini menjadi sangat gelap ketika di-shoot atau dipakai pada saat malam hari. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari kamera ini pada saat saya gunakan pada malam hari. Dan teman-teman bisa bandingkan kondisinya pada saat digunakan di siang hari atau di cahaya yang mencukupi. Selain itu, GoPro ini belum disupport dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Tapi ketika saya gunakan sebagai dashcam di mobil saya, GoPro ini tidak terlalu bergetar hasilnya. Saya juga kurang mengerti sistematisnya. Tetapi ketika melihat hasilnya, saya cukup puas. Dan kekurangan dari GoPro ini adalah cepat panas. Saya tidak pernah menggunakan GoPro edisi lain sebelumnya. Saya tidak tahu apakah memang semua GoPro seperti itu atau memang hanya GoPro saya yang karena baterainya sudah lama juga. Saya ada membeli third party baterainya dan tetap panas juga. Apakah memang sistem pendinginnya yang kurang bagus atau memang serinya yang seperti itu, saya juga kurang tahu. Yang pasti setiap kali saya menggunakan GoPro ini, saya akan sangat kepanasan. Makanya setiap kali saya selesai menggunakannya, saya diamkan dulu sekitar 5-10 menit baru saya masukin ke kotaknya. Terus ada beberapa shot yang saya gunakan GoPro ini dan hasilnya frame drop. Misalnya saya menggunakan 60 fps, tapi di beberapa detik adegannya, dia turun menjadi 30 fps atau di bawahnya. Sebelum teman-teman yakin untuk membeli GoPro Hero 4 Silver Edition ini, teman-teman harus pastiin dulu apakah aksesorisnya seperti baterai dan lain-lainnya masih tersedia di marketplace. Karena saya takut ketika teman-teman membeli, malah aksesoris third party atau apapun itu sudah tidak tersedia dan malah merepotkan teman-teman. Kesimpulannya, kalau ditanya GoPro Hero 4 Silver Edition ini untuk siapa, saya akan menjawab bahwa GoPro Hero 4 Silver Edition ini diperuntukkan untuk teman-teman yang membutuhkan kamera ringkas, low budget, dan hanya untuk merekam vlog seperti motovlog dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke pilihan teman-teman. Apakah GoPro Hero 4 Silver Edition ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau bukan? Karena di sini saya hanya menyuarakan pendapat saya. Dan jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, langsung komen saja di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, karena 2000 subscriber kita akan mengadakan giveaway gadget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!